Ya, bismillah. Jadi ada banyak ide lah yang saya deliver lewat RTV ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk menjalankan ide-ide yang Allah berikan kepada kita. Tiap tikungan di Jakarta, setiap tikungan loh ya, bukan setiap gang nih. Setiap tikungan di Jakarta gitu, pengkolan ya, ini ada rumah tahfiz gitu. Ada rumah tahfiz. Insya Allah kita siapin sistemnya, kita siapin gurunya, kita siapin kemudian toolsnya. Toolsnya meliputi apa? Barang-barang cetakannya gitu. Jadi mulai dari absensi, kemudian kartu hafalannya, ya. Kemudian kita siapin lagi perangkat buat ujiannya, kemudian sertifikasinya, ya, sama keuangan. Nah, ini kita siapin supaya teman-teman semua bisa merunning rumah tahfiz. Ya. Ada seorang ibu, begitu saya ceritakan, pernah ada kejadian dia mewakafkan rumah. Takdir Allah, karena kemampuan kami terbatas, rumah ini kemudian pagar depannya rusak. Salah saya lah. Kemudian berdebu, lampu depan mati, dan dalam pun pastinya jadi nggak kerawat. Ibu ini berkunjung ke rumah saya, dan saya juga baru tahu kalau ada yang diwakafkan, dan kami tidak punya kemampuan kaki untuk mengelola. Karena itulah saya berharap program rumah tahfiz, SCM, MDN, kemudian Petren, Miracle, FTQ, Forum Tadabbur Quran, ini semuanya jalan supaya nggak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi di lapangan. Apa yang terjadi? Ibu ini datang dan ibu ini bilang, Ustadz gimana sih? Saya sedekah rumah kok nggak dijalan-jalanin gitu. Ya udah Bu, bersihin aja rumahnya. Oke, saya bersihin. Ganti pagarnya, siap, saya gantiin pagarnya. Ganti lampunya, oke, saya gantiin lampunya. Dalamnya gimana Bu? Bisa nggak dijadiin kamar-kamar gitu? Terus ada aula sedikit gitu. Bisa, rumah saya gede kok, bisa nampung 200-300 lah. Wah, gede amat rumahnya Bu. Iya, gede. Oke, bisa tuh, bisa. Udah, pokoknya saya bikin lagi seperti baru, bahkan bertambah. Oke. Kalau sudah, ibu coba cari anak yatim sekitar. Siapa anak yatim sekitar yang mau dia nginep di rumah ibu? Atau anak-anak yang mau setiap sore datang, atau setiap pagi datang, atau setiap Sabtu atau Minggu. Terserah lah, yang mana aja yang bisa. Boleh lah, oke lah. Yang nginep saya cari, yang pergi pulangnya saya cari, jam-jam minta kita atur. Gurunya gimana Ustadz? Gurunya ibu cari juga. Gurunya ibu cari juga. Murid ibu yang cari, guru ibu yang cari, rumah ibu yang benahin beresin. Ya. Guru saya yang cari. Gimana caranya? Banyak lah Bu. Banyak di sekitar tuh, banyak insya Allah. Ada anak muda. Ya. Saya coba insya Allah. Nanti ajarin Ustadz ya. Iya, saya ajarin. Maaf nih Ustadz, yang nanggung anaknya siapa? Yang nanggung anaknya, yang nanggung gurunya siapa? Saya bilang sama tuh ibu, ya ibu lah yang nanggung. Saya yang nanggung. Iya, tapi ibu ajak tetangga kanan kiri untuk ikut nanggung. Dan biasanya rumah tahfiz tuh enteng kok. Asal ibu nggak eksklusif, nggak inklusif juga. Ibu terbuka sama tetangga kanan kiri, pasti tetangga pada bantu lah buat makan, minum, apa segala macam. Iya. Jadi donatur saya yang cari nih. Iya. Terus kerjaan Ustadz apa? Rumah saya yang benerin, rumah saya yang benahin, pagar saya yang gantiin, murid saya yang cariin, gurunya saya yang cariin juga. Donatur. Terus tugas Ustadz apa? Saya ingat aja tuh ibu. Saya bilang sama ibu, Bu, tugas saya adalah membuat ibu
bisa menjalankan rumah tahfiz. Selesai. Itu tugas saya. Baru mikir beliau, iya, yaudah semangat nih Ustadz. Nah, itulah yang kemudian sistem, guru, tools, ini yang kemudian saya siapin buat teman-teman semua. Kenapa saya bilang tiap tikungan ada? Ya, kalau rumah Anda mau jadi rumah tahfiz kan bisa buat rumah tahfiz lingkungan. Kenapa saya bilang bahkan di setiap rumah kalau perlu jadi rumah tahfiz? Karena Anda juga bisa jadi rumah tahfiz private. Rumah tahfiz private tuh gimana? Ya, rumah tahfiz buat diri saudara sendiri, buat istri saudara, buat anak saudara, buat suaminya ibu, buat anaknya ibu, bukan buat yang lain. Ini dia konsep rumah tahfiz, konsep SYM ya. Sama aja sih sebenarnya semua konsep ini. SYM ini Sejuta Yusuf Mansur. MDN Majelis Duha Nasional. FTQ Forum Tadabbur Quran, fasilitator tadabbur Quran. Kemudian RT Rumah Tahfiz. Kemudian ada lagi Paytrend untuk bisnisnya. Kemudian ada lagi Miracle. Saya pengen ini semuanya running jalan. Bahkan saya sedang berproses mengonlinekan pesantren Darul Quran. Doain nih proyek ini bisa selesai dalam waktu 1 tahun, insya Allah. 2016 Januari udah bisa dirilis. Ya. Jadi dengan pesantren Darul Quran di-online kan, maka teman-teman yang merasa masih pengen sama anak-anaknya, ya udah di rumah aja udah. Tapi bisa ngikut segala apa yang dipelajari di Darul Quran. Misalkan kelas Nahu Sorob, ya tinggal ikut kelasnya. Kelas matematika tinggal ikut kelasnya dari rumah masing-masing, dari gadget masing-masing. Sekarang nih teknologi udah di tangan Anda, tangan kita. Tinggal bagaimana kita aja. Doain deh nih, ini proyek benar-benar bisa goal. Partisipasi saudara, terima kasih atas segala bantuannya, baik moral maupun material. Jazakumullah ahsanal jazaa, mudah-mudahan Allah membantu membebaskan kesulitan saudara, mengangkat derajat saudara, membanyakan rezeki saudara, menyehatkan saudara punya badan, memanjangkan umur saudara insyaallah.